Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman ala dawam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Dengan aku yang saya cintai dan yang saya banggakan, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Mahfud dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelumnya kita petikkan slogan selalu belajar sejarah Islam. Kalau nanti saya Bapak Mahfud bilang Assalamah Islam, dijawab ayo selalu belajar sejarah Islam. Assalamah Islam. Oke, terima kasih anak-anakku yang saya cintai. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi sejarah kebudayaan Islam di kelas 9. Untuk KD-nya ya, atau kompetensi dasarnya, memahami masuknya Islam di Indonesia. Jadi kali ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam di kelas 9 semester Gasal tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Kemudian untuk indikatornya yang kita pelajari pada saat ini adalah menjelaskan tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Menjelaskan tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Oke, lanjut. Anak-anakku yang saya cintai, bahwa agama Islam masuk di Indonesia itu nanti ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pendapat masuknya Islam. Pendapat masuknya Islam. Ini nanti ada banyak pendapat ya tentang masuknya Islam. Yang kedua adalah cara masuknya Islam. Jadi nanti kita pelajari juga bagaimana mubaligh atau pembawa Islam ya ini memasukkan Islam ke Indonesia. Bagaimana caranya? Bagaimana prosesnya? Oke, yang ketiga adalah teori masuknya Islam. Jadi dalam Islam masuk ke Indonesia ini ada beberapa teori. Nanti kita bahas. Untuk yang keempatnya adalah faktor yang mendukung atau yang mempengaruhi mengapa Islam itu mudah berkembang di Indonesia. Oke, nanti yang saya cintai, langsung saja. Yang pertama, pendapat masuknya Islam di Indonesia. Saya lagi, ada banyak pendapat masuknya Islam di Indonesia. Jadi ada tokoh-tokoh dari sejarawan yang berpendapat. Pendapat yang pertama, masuknya Islam di Indonesia atau di Nusantara adalah abad ke-7. Ya, abad ke-7. Pendapat yang kedua, masuknya Islam pada abad ke-11. Kemudian yang ketiga, masuknya agama Islam di Nusantara itu pada abad ke-13. Yang keempat, masuknya agama Islam itu pada abad ke-15. Meskipun banyak pendapat tentang masuknya Islam di Indonesia, namun para sejarawan sepakat. Jadi ya sepakat minimal ada dua pendapat masuknya Islam di Indonesia yang tidak terbantahkan, yaitu yang pertama abad ke-7, yang kedua abad ke-13. Masing-masing nanti ada buktinya. Bukti bahwa Islam masuk abad ke-7, bukti bahwa Islam masuk ke Nusantara abad ke-13. Oke, lanjut. Yang kedua,
yang perlu kita ketahui adalah cara masuknya Islam. Jadi prosesnya gimana, caranya gimana. Oke, yang pertama adalah melalui perdagangan. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu, ini yang paling banyak, yaitu melalui perdagangan. Jual beli dari orang luar Indonesia masuk ke Indonesia. Prosesnya berdagang. Samping berdagang nanti dia juga mendakwahkan agama Islam. Dari mana saja Pak? Banyak. Ada nanti ada Gujarat, dari Persia dan seterusnya. Yang kedua adalah pernikahan atau perkawinan. Jadi cara masuknya Islam ke Indonesia melalui perkawinan atau pernikahan. Mungkin ada orang dari luar Indonesia yang masuk ke Indonesia dan menikahi wanita-wanita yang baik di Indonesia. Ini banyak, nanti kita terangkan lebih lanjut. Jadi ada tokoh dari luar negeri, luar Indonesia yang masuk Indonesia dan menikahinya. Dan yang dinikahi ini adalah nanti termasuk keluarga istana, keluarga kerajaan, sehingga nanti banyak orang-orang yang ikut masuk Islam. Ya, masuk Islam itu diakibatkan tadi wanita yang baik tadi dinikahi oleh orang Islam dari luar Nusantara. Pernikahan. Yang ketiga adalah pendidikan. Ini juga cara masuknya Islam di Indonesia dengan pendidikan. Dulu lebih familiarnya dengan pondok pesantren. Jadi orang-orang luar Nusantara, luar Indonesia tadi masuk ke Indonesia, dia nanti akan mengajar di masjid, di surau, dan lebih spesifiknya ada di pondok pesantren. Pendidikan. Yang keempat adalah seni budaya. Ini juga termasuk salah satu cara masuknya Islam di Indonesia. Seperti contoh nanti ketika Sunan Kalijogo mendakwahkan Islam di daerah Demak sekitarnya, itu melalui seni budaya yaitu wayang. Jadi banyak orang-orang non-Islam yang masuk Islam gara-gara ini. Sunan Kalijogo menjadikan wayang gamelan sebagai media dalam berdakwah. Seni budaya. Yang keempat adalah yang kelima adalah tasawuf. Tasawuf ini termasuk ajaran dalam Islam, ya. Cara mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Cara mendekatkan diri kepada Allah. Nanti kalau dia sudah ahli dalam tasawuf, namakan seorang sufi. Ini juga ikut andil dalam membawakan orang-orang non-Islam tadi senang dengan Islam sehingga masuk Islam goro-goro ini ilmu tasawuf ini. Oke. Yang selanjutnya adalah dari pihak politik atau kekuasaan. Ini juga banyak orang yang masuk Islam karena politik kekuasaan yang baik, yang damai, yang tidak arogan dan sebagainya. Itu cara masuknya Islam di Indonesia. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah teori masuknya Islam. Teori masuknya Islam ini awalnya dalam pembelajaran Islam itu ada 3, ya. Tapi nanti dalam perkembangannya tambah 1 jadi 4. Ada 4 teori. Adapun yang pertama adalah teori Mekah. Teori Mekah ini mengemukakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara itu pada abad ke-7 Masehi. Oke, yang kedua, teori Persia mengemukakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-15 Masehi. Sedangkan teori yang ketiga adalah teori Gujarat dari India. Ini mengemukakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Itu 3 teori awalnya. Namun dalam perkembangannya ada tambah 1 teori lagi, yaitu teori dari Cina. Teori ini didasarkan pada asumsi
bahwa ada kesamaan unsur-unsur budaya Cina dengan budaya di Indonesia. Ini sekitar abad ke-15. Oke, anak-anakku yang saya cintai. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi mengapa Islam mudah diterima di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, masuknya dengan mudah hanya bersyahadat. Ini kelebihan dari agama Islam, bahwa ketika non-Islam mau masuk ke agama Islam hanya mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sambil bersaksi dalam hati. Yang kedua, dalam agama Islam tidak mengenal perbedaan strata sosial. Dikandung maksud bahwa di Islam itu semua orang sama, kaya, miskin, pintar, mungkin kurang pintar dan sebagainya, sama. Hanya yang membedakan adalah takwanya. Oke, yang ketiga adalah masuknya Islam dengan damai, tidak dengan peperangan. Oke, yang keempat, sikap bangsa atau warga Indonesia itu ramah ketimuran. Yang kelima, tata upacara ibadahnya sederhana. Oke, anak-anakku yang saya cintai, itulah proses masuknya Islam di Indonesia. Oke, sebelum saya akhiri, mari kita pegang slogan SKI, Assalamu Islam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.